Tak kalah penting adalah negara kita di Indonesia. Jadi hipertensi masih menjadi satu momok. Dalam banyak kesempatan saya selalu berpendapat hipertensi itu bukan penyakit. Dia akan menjadi penyakit ketika sudah menimbulkan dampak pada organnya. Hipertensi adalah faktor resiko. Dan kita tidak mengobati faktor resiko, kita mengendalikan faktor resiko. Ini yang selalu saya sampaikan kepada pasien-pasien saya, meskipun sudah tercapai normotensi dengan amlodipin, mohon izin dengan Norvas misalnya, pasti bertanya, saya stop ya dok ya? Jangan, lanjutkan. Jangan menambah negara kita dengan angkanya jadi 5, jadi nomor 4 nanti kalau Anda menghentikan pengobatan. Jadi kita harus keep on going dengan treatmentnya. Nah, sekali lagi, hipertensi merupakan satu masalah kesehatan publik atau masalah kesehatan masyarakat yang sangat mengkhawatirkan. Di tahun 2000, angka kejadiannya populasi secara global sekitar 972 juta. Di tahun 2025 diproyeksikan mencapai 1,56 miliar orang. Dan seingat saya baca Wikipedia, per tahun ini penduduk dunia sudah melewati 8 miliar. Sesak sekali bumi ini dengan hampir 1,56 miliar penduduknya akan jatuh ke hipertensi. Nah, di tahun 2014 secara global ada 22% orang dewasa yang sudah mulai naik tekanan darahnya. Di mana kenaikan tersebut kita kenal dengan nama hipertensi dan dia bertanggung jawab pada setidaknya 45% kematian karena penyakit-penyakit jantung. Dan 51% karena stroke. Jadi sakit jantung dan sakit stroke itu penyakit yang bisa ditimbulkan karena hipertensi. Memang kita harus sadar bahwa hipertensi dominan pada keduanya karena yang diganggu adalah pembuluh darahnya. Di Indonesia sendiri, data ini dari RKD tahun 2007 hingga data ke 2018 menunjukkan angka-angka yang tidak terlalu bagus dan shiftingnya juga tidak terlalu luar biasa. Artinya apa? Bahwa masih banyak penduduk-penduduk di negeri ini berdasarkan distribusi dari provinsi yang jatuh ke hipertensi dan angkanya dari tahun ke tahun relatif stagnan, pada beberapa tempat malah menunjukkan peningkatan. Nah, ketika di breakdown angkanya dari Riskesdas ini didapatkan bahwa ternyata yang hipertensi memang sekitar 8,8%. Dari 8,8% tersebut ketika kita breakdown lagi ternyata 54% alhamdulillah sudah mulai rutin menunjuk obat atau minum obat. Tapi masih banyak juga mendekati setengah yang belum mendapatkan tata laksana dengan baik. Alasannya bermacam-macam karena merasa sudah sehat. Orang dengan hipertensi, kalau saya turunkan tensinya terus dia punya alat ukur tekanan darah, nanti saat senangnya sendiri. Beliau mengatakan saya sudah normal kok, ya enggak minum obat lagi. Kontrol-kontrol sudah naik lagi tekanan darahnya. Masalah kedua adalah ketidakmauan atau ketidakmampuan mereka untuk rutin kontrol ke Fasiankes. Yang nomor 3 adalah adanya health belief dengan traditional medicine. Dan menurut saya itu tidak salah, tapi yang salah adalah kita tidak bisa membuktikan secara objektif. Harusnya pengobatan-pengobatan tradisional sudah mulai harus melihat bagaimana menunjukkan, membuktikan evidence base mereka. Yang lain-lain bisa dibaca sendiri nanti. Nah, mengapa hipertensi menjadi satu hal yang sangat penting? Karena hipertensi terbukti dan datanya sudah tidak terbantahkan lagi, dia meningkatkan resiko untuk penyakit-penyakit kardiovaskular. Saya kebetulan berkecimpung dalam dunia penyakit jantung dan pembuluh darah. Saya melihat hampir 100%, ya mungkin 99% pasien-pasien yang saya tangani jatuh ke hipertensi. Meskipun awalnya sepertinya baik-baik saja. Nah, 10 year of probability of event, jadi adanya event terjadinya penyakit jantung koroner pada mereka-mereka dengan hipertensi sendiri, angkanya berkisar sekitar 6%. Bila ditambah dengan abnormal kolesterol, dengan hipertensi naik jadi 10%. Ditambah dengan diabetes naik jadi 14%. Makin banyak, makin tinggi nanti faktor resikonya. Pada populasi laki-laki yang berusia 45 tahun ke atas. Jadi adanya hipertensi merupakan faktor resiko yang setara, ekuivalen dengan diabetes, dislipidemia, dan juga merokok pada hal ini. Dan yang lebih menakutkan lagi adalah resiko untuk mortality akibat kardiovaskular, dia akan naik 2 kali lipat
hanya dengan peningkatan 20 mm merkuri dari sistolik dan 10 mm merkuri dari tekanan darah kita. Kita lihat data menunjukkan ketika tekanan darah di 115/75, kita hanya 1 kali lipat saja resiko terkenanya. Begitu jadi 135/85 tekanan darah kita, maka siap-siap akan ada peningkatan 2 kali lipat ancaman untuk timbulnya cardiovascular event. Di angka 155/95, angkanya meningkat hingga 4 kali lipat. Dan bila melebihi 160 sistolik dan di atas 100 diastolik, kita akan menghadapi masalah hingga 8 kali lipat akan timbulnya event-event kardiovaskuler yang mengancam nyawa. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengendalikan tekanan darah pasien-pasien kita dengan optimal. Nah, ini sedikit data dari Japan Society of Hypertension Guidelines terkait dengan karakteristik dari bagaimana sih orang-orang Asia yang menderita hipertensi. Yang pertama kita dapatkan stroke ternyata lebih umum dijumpai pada pasien-pasien dengan hipertensi dibandingkan dengan penyakit jantung koroner. Dan hubungannya meningkat tajam antara tekanan darah dengan insiden dari stroke. Di mana dietary option di Asia relatif lebih tinggi garam bila dibandingkan dengan orang-orang Eropa dan orang-orang Amerika, di mana orang-orang Asia ternyata cenderung lebih sensitif terhadap peningkatan kadar garam dalam tubuhnya. Ditambah dengan epidemi of obesity dan juga metabolic syndrome, dan yang tidak kalah penting adalah adanya semacam fenomena dipping non-dipping pada tekanan darah per 24 jam. Adanya perubahan atau fluktuasi atau variability pada tekanan darah pada masing-masing individu. Dan ini menarik, tidak semua individu itu sama tekanan darahnya per 24 jam. Ini adalah klasifikasi dari hipertensi berdasarkan yang sebelah kiri adalah office blood pressure. Office blood pressure itu di klinik, kita bilang office. Dikatakan dia normal bila kurang dari 130 sistoli dan kurang dari 85 diastoli. Dikatakan high normal antara 130 sampai 139 sistoli dan atau 85 hingga 89 mm mercury diastoli. Ada grade 1 and grade 2. Ini adalah berdasarkan dari office blood pressure measurement. Nah, kalau kita kriterianya berdasarkan tidak hanya office, tapi juga berdasarkan ambulatory maupun home blood pressure monitoring, maka hipertensi sudah dikatakan terjadi bila pada office blood pressure-nya lebih dari 140 mm mercury systole dan lebih dari 90 mm mercury untuk diastolinya. Nah, ada beberapa metode kalau kita ragu pasien ini hipertensi apa enggak ya. Jadi standarnya adalah kita datangkan mereka beberapa kali ke tempat kita. Tapi ada alat yang menarik namanya ABPM. ABPM stands for Ambulatory Blood Pressure Monitoring, di mana pasien akan kita pasangkan alat ukur tekanan darah selama 24 jam. Bila selama 24 jam secara average, secara rata-rata kita menjumpai tekanan darah sistole lebih dari 130 dan atau diastole lebih dari 80, maka kita bisa bilang Anda hipertensi. Nah, pada siang hari, pada saat awake, pada saat sadar, average-nya lebih dari 135 diastole dan lebih dari 85 diastole. Sementara kalau malam, pada saat kita tidur, kalau lebih dari 120 dan lebih dari 70 diastolinya, maka kita bisa bilang ke pasien, Anda hipertensi. Itu berdasarkan dari ABPM. Nah, kalau pada home blood pressure monitoring, yang sering kita sarankan pada pasien untuk punya alat ukur tekanan darah di rumah, maka yang kita pakai patokan adalah bila lebih dari 135 mm mercury systole dan lebih dari 85 mm mercury diastole. Nah, kenapa dia bisa terjadi? Ya karena kalau kita mengukur tekanan darah pasti banyak variabel-variabelnya dan definisi-definisinya. Jadi kita mengenal adalah office blood pressure measurement. Ini yang rutin saya kerjakan dengan pasien-pasien saya di klinik. Sekarang sudah tidak pernah lagi kita menggunakan air raksa dengan yang dipompa pakai tangan yang naik ke atas, itu sudah dilarang karena isu dari pencemaran lingkungan. Kita menggunakan elektronik oscillometric, di mana harus dibaca, harus diinterpretasikan oleh tenaga medis, healthcare professional, dan dikatakan hipertensif bila lebih dari 140 per 90 mm mercury. Ada juga ambulatory blood pressure